Alkisah, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda paruh baya yang bernama Mbok Srini. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun, sayangnya harapan itu pupus sia-sia karena suaminya telah meninggal dunia. Tiap hari ia tiada henti. Mbok Srini selalu berdoa agar bisa diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Pada suatu hari, Buto Ijo yang kebetulan lewat mendengar doa Mbok Srini. Dengan suaranya yang menggelegar, raksasa itu bertanya, wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak? Lantas Mbok Srini terkejut. Dengan gemetar, ia menjawab, iya. Ia sangat mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. Namun, sepertinya hal itu tak mungkin, mengingat usianya yang sudah tua dan suaminya juga telah meninggal. Lalu raksasa berkata, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu ada syaratnya. Apakah kamu bersedia? Tanya raksasa kepada Mbok Srini. Mbok Srini lalu menjawab, baiklah, aku bersedia. Walaupun sebenarnya hatinya takut melihat sosok raksasa yang besar dan seram. Lalu raksasa berkata lagi, peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri ia makan yang banyak supaya dia gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun. Begitu ucap raksasa menggetar. Tidak ada pilihan lain. Mbok Srini menerima persyaratan tersebut. Raksasa itu memberinya segenggam biji mentimun untuk ditanam. Mbok Srini pun mengikuti saran raksasa untuk menanam biji mentimun yang didapatkannya. Lalu biji-biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu yang singkat. Dalam beberapa hari saja, pohon mentimun tumbuh dengan buahnya yang sangat besar untuk siap dipanen. Betapa terkejutnya Mbok Srini ketika sedang memetik salah satu mentimun di hadapannya. Terdapat bayi perempuan yang cantik. Lalu oleh Mbok Srini, bayi itu dinamai Timun Mas karena ia lahir dari mentimun yang berwarna keemasan. Beberapa waktu kemudian, raksasa pun kembali mendatangi kediaman Mbok Srini dan Timun Mas. Saat itu Timun Mas yang berusia 6 tahun hendak diminta kembali oleh raksasa. Lalu Mbok Srini tak kehilangan akal. Mbok Srini pun akhirnya mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas agar tidak jadi santapan raksasa. Mbok Srini pun menjawab raksasa itu, hai Buto Ijo, sabar, aku akan menyerahkannya padamu. Tapi apakah kamu mau? Tubuhnya kan masih kecil dan kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat kalau kamu makan, kata Mbok Srini. Ia sedang pergi sekarang. Percayalah padaku. Kembalilah ke sini 2 tahun lagi. Aku jamin dia sudah gemuk.
jawab Mbok Srini. Raksasa itu pun percaya pada perkataan Mbok Srini. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, pikirnya. Sepeninggalan raksasa, Mbok Srini mencari akal untuk menyelamatkan Timun Mas. Ia juga berdoa supaya Tuhan memberinya jalan. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya. Mbok Srini bertemu dengan seorang petapa di gunung. Petapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya. Ia akan menolong Timun Mas. Setelah berhari-hari mendaki, Timun Mas akhirnya mencapai puncak gunung. Ia melihat seorang lelaki tua, berambut putih dan berjubah putih. Permisi kek, namaku Timun Mas. Ibuku bilang kakek akan membantuku melawan raksasa jahat yang hendak menyantapku, sapa Timun Mas. Oh, kau yang bernama Timun Mas? Ya, aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali, berlarilah dengan kencang, pesan si petapa itu. Langkah kakinya lebar, aku pasti akan mudah tertangkap, kata Timun Mas heran. Nih, ambillah 4 buah bungkusan kecil ini, lemparkan satu persatu ketika kamu melarikan diri, jawaban petapa itu dengan tegas. Kemudian 2 tahun berlalu. Saatnya raksasa kembali untuk mengambil Timun Mas. Benar saja, tiba-tiba terdengar langkah kaki dan teriakan menggelegar. Mbok Srini, mana anakmu? Aku sudah lapar, teriaknya. Mbok Srini lalu menjawab, kumohon, please, jangan makan dia, pinta Mbok Srini. Enak saja, kau kan sudah berjanji, kau tak boleh mengingkarinya, jawab raksasa dengan tegas. Lalu akhirnya dengan terpaksa Mbok Srini membawa Timun Mas menemui raksasa itu. Timun Mas berbisik pada Mbok Srini, Ibu, jangan khawatir ya Bu, tenang. Lalu Timun Mas segera membuka bungkusan pemberian kakak pertapa itu. Bungkusan pertama ternyata isinya biji mentimun. Ia melemparkannya ke arah raksasa. Lalu keajaiban pun terjadi. Biji mentimun itu berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat banyak. Langkah raksasa tertahan oleh ladang timun itu. Dengan susah payah ia harus melewati rintangan dan batangan-batangan pohon yang melilit tubuhnya. Namun raksasa itu berhasil meloloskan diri. Dan raksasa itu pun bertambah marah. Sambil berlari, Timun Mas kemudian melemparkan bungkusan kedua, yang mana itu berisi jarum. Timun Mas melemparkan jarum-jarum itu. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan berdaun lebat. Raksasa pun harus bekerja keras menerobos pohon-pohon bambu itu. Tapi akhirnya raksasa itu pun kembali berhasil lepas dari pohon-pohon bambu itu. Lalu Timun Mas kembali membuka bungkusan ketiga. Sambil terus berlari, ia melemparkan bungkusan itu, yang mana di dalamnya itu berisi garam. Lagi-lagi keajaiban terjadi. Garam itu pun berubah menjadi lautan yang luas. Namun lautan itu tak menjadi penghalang bagi raksasa.
Ia berenang melintasi lautan itu dan berhasil mencapai tepi. Raksasa mulai kelelahan, tapi mengingat lezatnya daging timun mas, ia kembali bersemangat berlari. Timun mas pun semakin ketakutan melihat kekuatan raksasa itu. Ini bungkusan terakhir yang harus dilempar dan satu-satunya yang tersisa. Akhirnya sambil berdoa, timun mas kembali membuka bungkusan keempat, yang mana di dalamnya isinya adalah terasi. Sekuat tenaga timun mas melemparkan terasi itu ke arah raksasa. Apa yang terjadi? Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang panas mendidih. Raksasa yang berlari kencang tak dapat menghentikan langkahnya. Ia pun akhirnya terperosok ke dalam lumpur. Ia berteriak dan meronta, namun semakin meronta semakin dalamnya lumpur itu mengisap tubuhnya sang raksasa. Ia akhirnya tenggelam ke dalam lumpur panas. Lalu timun mas menghentikan langkahnya. Ia merasa lega karena berhasil menyelamatkan diri. Dengan kelelahan, timun mas pun berjalan pulang ke rumahnya. Mbok Srini yang terus menangis sepeninggalan timun mas sangat bahagia melihat kepulangan putrinya. Mereka berpelukan dan mengucap syukur pada Tuhan atas pertolongannya. Sejak saat itu, Mbok Srini hidup bahagia bersama timun mas. Demikian dongeng timun mas pada malam ini. Terima kasih.